Halo, apa kabar anak-anak Bapak di kelas 8? Semoga kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak di kelas 8, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN ya. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, Bapak berharap sekali kepada seluruh anak-anak Bapak untuk dapat berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada seluruh anak-anak Bapak di kelas 8. Kita sudah masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN di semester genap. Pada semester genap ini kita masuk di bab yang keempat, yaitu materi pokoknya tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Submateri yang pertama, makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional. Nah, pada seluruh anak Bapak, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kebangkitan nasional? Ya, kebangkitan nasional itu adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan kebangkitan nasional. Jadi inti daripada kebangkitan nasional ini, kita punya rasa dan semangat bagaimana kita bisa bersatu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, next berikutnya. Nah, kapan kebangkitan nasional Indonesia dimulai? Nah, ternyata kebangkitan nasional itu dimulai pada tahun 1908. Nah, ini tepatnya ya tanggal 20 Mei 1908. Dan ini merupakan berdirinya suatu organisasi yang pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Oke, next berikutnya. Kita akan lihat bagaimana sejarah kebangkitan nasional di Indonesia. Nah, sejarah kebangkitan nasional di Indonesia itu diawali dengan adanya politik etis. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, maksud daripada politik etis ini adalah politik balas budi yang diterapkan oleh Belanda pada masa itu kepada Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi setelah dilakukan kerja paksa. Nah, politik etis itu sendiri terdiri dari irigasi. Ini yang dimaksud dengan irigasi ini pengairan. Ya, yang kedua imigrasi, perpindahan penduduk. Yang ketiga edukasi, pendidikan. Nah, jadi dalam politik etis ini diberilah kesempatan kepada bangsa Indonesia pada masa itu untuk melakukan bagaimana merubah pengairan di persawahan, ya, lalu bagaimana melakukan pembelajaran dengan belajar ya, edukasi. Jadi Indonesia pada saat itu bangsanya diberi kesempatan untuk belajar, untuk meraih pendidikan. Nah, next berikutnya kita akan lihat bagaimana kebangkitan nasional pada tahun 1908, 1900 sampai dengan 1908. Ternyata pada tahun itu ya ada dua tokoh yang dikenal, yaitu Dr. Wahidin dan Dr. Stomo. Ternyata dua tokoh ini mempunyai semangat ketika diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran, untuk meraih suatu ilmu, maka mereka mendirikan yang namanya organisasi Budi Utomo. Nah, tujuan daripada organisasi Budi Utomo ini yaitu bagaimana bisa menciptakan suatu pendidikan di Indonesia pada kala itu. Oke, next berikutnya. Nah, lalu kebangkitan nasional pada tahun 1928 sampai dengan 1945 ternyata lahirnya adanya Sumpah Pemuda. Nah, maksud daripada Sumpah Pemuda ini pada kala itu disatukanlah seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, ya, dari daerah ke daerah, ada Jongjapa, Jongbata, Srebes, ya,
semuanya dijadikan menjadi satu. Nah, Sumpah Pemuda ini lahirnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, kita akan lihat bagaimana kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan di kala itu. Nah, perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional ini perjuangannya seperti melakukan perlawanan bersifat kedaerahan, ya. Jadi masih bersifat kedaerahan, masih mementingkan daerahnya masing-masing. Oke, selanjutnya pada kala itu perjuangan bangsa Indonesia sebelum kebangkitan nasional perlawanannya dengan menggunakan kekerasan senjata, ya, dengan kekerasan senjata. Berikutnya, para pejuangnya mudah diadu domba, ya, para pejuangnya mudah diadu domba. Lalu perlawanan di setiap daerah itu dipimpin oleh orang-orang yang karismatik. Jadi kalau tidak karismatik nggak dipimpin perlawanan pada masa itu. Nah, ternyata perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908, di mana sifat perjuangannya itu dilakukan dengan cara diplomasi, bukan dengan kekerasan senjata. Ya, maksud daripada diplomasi ini ialah itu melakukan negosiasi, berunding, ya, dengan cara berpikir akal sehat. Nah, lalu para pemimpinnya di kala itu, pemimpinnya itu dari kaum pelajar. Nah, rasa persatuan dan kesatuan sudah mulai tumbuh pada kala itu. Lalu perjuangannya serentak, tidak bersifat kedaerahan, jadi sama semuanya. Oke, itulah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan kita, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Kepada seluruh anak Bapak, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, ya, di masa COVID-19 ini. Mari kita berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Oke, Bapak sudahi dan Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.